Kakak, Apa Cok? lagi santai kak. Ini ya mas jam segini lagi mau kerja. Nanti jam 2 jam 12 nanti aku mau berhenti kerja. Mau masih kerja, me time dulu, ngopi dulu kak. Maaf pagi hari kak. Ya, enak saja. Iya enak banget sih kak. Kakak tahu nggak nih kemarin tanggal 7 tuh seminggu yang lalu ada ledakan. Oh itu ledakan di SMA 72 Jakarta. Iya kayak yang dimana ABH anak berkonflik dengan hukum tuh masih 17 tahun dan ternyata siswa dari SMA 72 itu ya. Iya. Tapi sangat miris kayak dimana anak SMA bisa membuat sebuah ledakan di SMA sendiri dan ada kurang lebih 90 korban yang menjadi korban di saat itu dan dirawat di rumah sakit dan beberapa ada pulang kayak. Tapi aku punya videonya kayak. Iya. Kakak juga lihat videonya tuh. Ya ini kayak. Weh, di mobil kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue ledakan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran tangan gua. Itu kenapa itu? Gak tahu. Siapa, Cok? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Tangan gue gemeter. Ayo. Lah itu kayak itu terjadi di hari Jumat, pas Jumatan beberapa siswa dan juga guru dan juga anak sekolah juga pada Jumatan tiba-tiba ada dua ledakan di masjid SMA itu dan juga ada satu ledakan di bak sampah ya. Tapi ini sangat miris karena yang menjadi pelaku tuh ternyata sampai hari ini apa yang sudah terjadi kak? Jadi gini Cok, perkembangan sampai hari ini di sini ini tidak ada sangkut pautnya dengan teroris tahun karena polisi sudah memastikan bahwa anak ini tidak berkaitan dengan terorisme di tahun di Indonesia ini. Hanya saja yang terjadi adalah ini adalah murni dari tindakan dari anak itu sendiri. Oh jadi ini bukan aksi terorisme dari seseorang yang ingin membuat kekacauan, tapi ini adalah murni dari aksi dari anak itu sendiri ya. Iya, jadi ini bukan aksi terorisme yang menyakiti atau membuat sebuah udara di sebelah SMA itu, tapi ini adalah mutlak dari atau tindakan pribadi dari anak sendiri. Oh gitu kak ya, tapi ada beberapa hal yang janggal ya, misalnya gini di anak-anak itu membawa senjata yang bertuliskan white supremacy. Apa itu kak white supremacy? Ya, white supremacy adalah sebuah tindakan yang ada di Eropa, di Amerika, bahwa orang berputih adalah orang yang dominan di dunia ini. Jadi itu seperti propaganda dan juga ideologi yang sangat tidak wajar di Indonesia. Oh jadi itu ideologi ya white supremacy itu, jadi itu bukan sebuah nama kelompok golongan, tapi itu sebuah ideologi white supremacy di mana orang kulit putih, orang Eropa, orang Amerika itu merasa diri yang paling sempurna di dunia ya. Iya, dan itu juga dicontoh oleh anak ini. Tapi juga beberapa rumor sudah mengatakan anak ini juga katanya juga korban bullying ya. Iya, tapi itu masih rumor Cok. Tapi yang baca adalah dari beberapa berita yang akan saya dikit, nyata anak ini adalah anak yang Kesepian kak. Iya, nyata anak ini adalah anak yang sering membunuh diri dalam kamarnya dan jarang berinteraksi sama orang. Oh jadi bisa dikatakan anak ini juga nggak punya teman, lebih tepatnya nggak punya teman ngobrol, entah itu di keluarga atau di sekolah. Karena yang aku tahu karena ini juga katanya juga seringkali nggak ada teman untuk bicara dalam beberapa hal kayak. Jadi ketika dia sekolah dia pendiam, di rumah dia juga diam, bahkan cuma masuk kamar main HP, dan dari HP pun juga katanya juga dia ikut dalam grup itu kekerasan ataupun beberapa konten yang dia lihat di medsos itu juga tentang kekerasan nggak ya? Iya, jadi bisa dikatakan anak ini tidak terafiliasi dengan organisasi teroris yang ada di Indonesia dan dunia ini. Hanya saja dia seringkali melihat konten-konten tentang kekerasan. Bisa dikatakan kalau dia inspirasi dari konten-konten itu lalu bisa membuat bom, bahkan 7 bom di mana 3 meledak tapi 4 tidak meledak, di mana juga orang ini pun katanya juga mau bunuh diri kan ketika dia meledakkan 2 bom di masjid, lalu 1 bom lagi di bak sampah. Lalu dia untungnya dia nggak mati meskipun sangat kritis keadaannya karena kepalanya juga rusak gitu kan. Tapi yang parah adalah bagaimana seorang anak muda yang masih SMA di mana dia kesepian lalu mengkonsumsi beberapa konten, bisa dikatakan itu yang
pengaruh Kak ya? Iya, sekarang juga ada dengan brain rot. Brain rot apa tuh Kak? Itu pengrusakan otak yang terjadi karena kita terlalu sering main HP dan adiksi dari itu yang membuat brain rot itu terjadi. Oh gitu, jadi ini sebenarnya tidak pure kejahatan, tetapi ini tindakan yang dilakukan karena sebuah sebuah tindakan dari seorang anak muda yang dimana dia terlalu sering mengkonsumsi medsos, konten-konten, akhirnya jadilah brain rot, pembusukan otak itu kayak. Iya, jadi tindakan yang dilakukan oleh anak ini adalah tindakan di mana dia terinspirasi dari konten-konten yang dia baca dan dia lihat di medsos itu. Iya, karena mungkin masuk akal banget ya ketika orang nggak punya teman, nggak punya circle untuk berbicara, di keluarga juga dysfunction, lalu dia juga mengekspresikan semua unek-uneknya ke medsos di mana dia berteman sama orang yang nggak dia kenal, hanya teman jauh dan dalam dunia maya, tetapi brain rot atau pembusukan otak dari konten-konten atau medsos itu juga yang berpengaruh juga dengan Ismail ya. Iya, makanya harus berhati-hati terhadap semuanya. Jadi kita semua itu juga harus mewaspadai dengan menurut kita udah punya HP di mana harus berinspirasi HP, jangan jadikan sebagai kontrol diri kita sendiri. Iya, karena adiksi yang menyebabkan brain rot itu, karena brain rot bukan cuma bokep yang bisa membuat itu semua atau mungkin narkoba, tapi kadang kita scroll medsos berjam-jam, bahkan screen time kita nggak kita batasi, bisa brain rot ya. Iya, jadi kita juga sendiri kan. Ini semua bisa kita alami dan kita berharap semoga ini yang terjadi di Indonesia. Ya, kayak karena ini bukan terorisme, ini sebuah tindakan yang ini kalau aku bisa simpulkan hanya anak muda yang kesepian, banyak unek-unek dalam hati pikirannya, lalu dia rilis itu semua dengan sebuah tindakan yang nekat, dan itu semua terinspirasi dari medsos, kelompok grup-grup medsos gitu yang dia juga nonton tentang kekerasan, tentang ideologi dari negara lain, lalu dia rilis dengan sebuah tindakan yang sangat-sangat wow, ngeri banget Kak ya. Iya ya, jadi kita semua juga harus ingat dari ini semua bahwa kita harus atasi diri kita dari medsos, karena ada hal yang positif tapi ada yang negatif. Yang paling penting kita jangan sampai jadi brain rot. Ya, jangan sampai brain rot, pembusukan otak bisa kita alami gara-gara kita terlalu banyak sering mengkonsumsi medsos Kak ya. Iya cuy. Dan aku berharap semoga ini nggak lagi terulang ke depannya lagi. Kita sebagai anak muda terus belajar, terus berjuang agar kelak kita menjadi anak muda yang kreatif dan bisa ninggalin legacy yang bagus buat next generation Kak ya. Iya cuy.